Jadi Bapak Ibu, kalau kita itu berdoa kepada Allah, itu kalau bisa pilih waktu yang paling bagus, keadaan yang paling bagus. Kapan itu? Salah satunya yaitu saat kita sujud. Aqrabu may yakunul abdu min rabbi fahuwa sajidun. Kata Nabi SAW dalam satu hadis, saat paling dekat seorang hamba kepada Rabbnya, fahuwa sajidun, yaitu saat dia bersujud. Saat dia sujud itulah saat paling dekatnya seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Loh, kok bisa? Begini. Jadi kalau kita lihat sapi, kerbau, kambing, kucing, itu kepala sama pantat tingginya sama. Lihat hewan-hewan itu mendatar, kepala sama pantat sama. Tapi manusia enggak. Manusia itu dimuliakan oleh Allah. Kepalanya di atas, pantatnya di bawah. Manusia dimuliakan karena akalnya, kemampuan berfikirnya. Sehingga kepala manusia di atas, pantatnya di bawah. Dibedakan sama makhluk Allah. Dimuliakan. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Tapi lihat, kapan saat paling dekatnya seorang hamba kepada Allah? Saat dia sujud. Padahal ketika sujud, pantat dengan kepala kita tinggi mana? Tinggi pantat. Kepala kita di bawah, pantat kita di atas. Justru saat itulah saat paling dekatnya seorang hamba. Kenapa? Saat sujud itu kita dipaksa oleh Allah dalam tanda kutip untuk mengakui kehinaan kita, mengakui kelemahan kita, mengakui kehambaan kita, mengakui kita ini makhluk yang hina di hadapan Allah, yang lemah, sehingga lantai yang baru saja kita injak harus kita cium sendiri. Di saat itulah saat paling dekat ketika seorang hamba merasa dirinya tak berdaya, lemah, hina di hadapan Allah. Saat itulah saat mustajab doa. Dan itulah yang dikehendaki Allah. Saat paling dekatnya seorang hamba kepada Allah yaitu fahuwa sajidun, saat dia sedang sujud. Karena itulah kata Nabi apa? Fa'aksirud doa, perbanyaklah doa saat sujud. Saat sholat kita sujud. Terutama di tahiyat, di sujud terakhir. Kita sujud yang lama ini Bapak Ibu. Sujudnya agak lama. Tapi jangan di sholat berjamaah, tapi di sholat sendiri ya. Kalau sholat berjamaah kita ngikuti imam. Ngikuti imam, jangan menyelisihi gerakan imam. Ngikuti imam. Ju'ilat imam liyut sama B. Imam itu memang untuk dipilih, itu untuk diikuti, bukan diselisihi. Diikuti, ditaati. Nah, ketika sholat sendiri, sujud terakhir, yang lama tidak apa-apa. Itu saat paling dekatnya kita kepada Allah. Dan Bapak Ibu, nah ini catatan. Jangan kita ini berdoa pakai bahasa ngawur, pakai bahasa kalamunas, bahasa manusia, bahasa kita. Itu batal sholatnya, sama aja ngobrol. Kalau ketika sedang sujud, berdoalah dengan doa yang diajarkan Allah lewat Al-Quran atau lewat hadis Nabi. Itu aja. Kalau mau doa permintaan sendiri misalnya, ya Allah semoga anakku Engkau mudahkan dapat jodohnya, misalnya doanya, ya Allah mudah-mudahan saya bisa diterima bekerja di tempat pekerjaan yang baik ini, ya Allah yang berkah, misalnya, ya Allah lapangkan rezeki hamba, ya Rob ini lagi sempit, tolong hamba lunasi hutang-hutang hamba. Doa begitu ketika sholat, ketika sujud, boleh enggak? Boleh ketika sujud, tetapi di dalam hati. Ingat, boleh tapi di dalam hati, jangan diucapkan. Kalau diucapkan di lisan, itu namanya ngomong, ngobrol, ya, batal sholatnya. Jadi silah, walaupun pakai bahasa Arab loh, walaupun dia ngomongnya pakai bahasa Arab, jangan. Bahasa Arab, bahasa Palembang, bahasa Jawa, apapun, jangan diucapkan kalau itu doa ngarang sendiri, ya. Dalam hati boleh, tapi kalau mau diucapkan doa dalam sujud itu silakan diucapkan, tapi doa yang ada dalam Al-Quran banyak banget, atau doa yang ada di dalam hadis dicontohkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan sia-siakan saat sujud.